Bunda. Yuk ajak si aktif berpetualang sambil belajar bersama Denkau. Dan kau pun tahu. Ready for the expedition! Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo, a voyage to remember. Come with Adiboo, Off to the adventure! when you need an answer fast. How or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adiboo Adventure! Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo. Ready for adventure! Apakah gua itu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hohoho, di mana kalian bersembunyi? Aku datang. Hati-hati, aku akan menemukan kalian, terutama kau, Busi. Busi? Di mana mereka? Akan kutangkap kalian. Di mana kalian? Adiboo pergi terlalu jauh. Dia tidak mengenal hutan ini. Mereka bersembunyi dengan baik. Hah? Ada lubang di tebing. Mereka pasti bersembunyi di dalam. Di mana kalian? Ya ampun, gelap sekali di sini. Aku tahu kalian ada di dalam sini. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak boleh masuk gua sendirian dan tanpa peralatan. Itu bisa sangat berbahaya. Kenapa? Apakah ini gua? Ya, ini adalah lubang di bawah tanah yang perlahan-lahan terbentuk karena batunya tererosi oleh air. Apa yang ada di dalamnya? Oh, keajaiban alam. Bisakah kita melihatnya? Sebelum itu, kita harus mencari tali. Itu apa, Robito? Ini adalah stalaktit. Garam yang berada di dalam batu disebut kalsium. Garamnya turun ke gua bersamaan dengan tetesan air hujan. Saat airnya menguap, garamnya mengeras dan membentuk seperti tombak terus ke bawah menuju dasar. Ujungnya ada di bawah. Jadi namanya Dan stalaktit. kalau yang itu apa? Itu namanya stalagmit. Tetesan air yang jatuh ke dasar menjadi satu dan mengeras. Tombaknya tumbuh ke atas, ujungnya mengarah ke atas. Jadi disebut stalagmit. Ayo kita teruskan. Busi, ayolah. Kita harus merangkak untuk masuk lebih dalam. Lucu sekali, Robitok Mini. Tapi Robitok, tidakkah ada hewan di dalam gua ini? Ya, ini tempat berlindung alami yang melindungi dari angin dan dingin. Banyak hewan yang tinggal di sini. Hewan yang tinggal di sini seperti kelelawar dan serangga kecil. Bahkan ada salamander yang masih berhubungan dengan katak. Mereka tidak berwarna karena mereka menghabiskan semua waktu mereka dalam gelap. Jadi gua itu dipenuhi kehidupan. Busi, kau tidak dalam bahaya. Kau terlalu besar untuk dimakan. Ayo teruskan. Lihat, kalian juga bisa mengagumi kristal batu di sini yang menghiasi terowongan gelap ini. Kenapa tidak bisa berhenti? Aku tidak tahu. Kita sangat beruntung. Tapi di mana kita? Kita terjatuh ke dalam lubang. Lihat, indah sekali. Contoh lain sebuah stalaktit yang bagus. Kalsium yang basah bersinar dengan ribuan cahaya kecil. Awas Adiboo, mundur, kau bisa terjatuh. Lihat, ada pemandangan luar biasa di sini. Tapi Robitok, ada danau di bawah sana. Sayang kita tidak bisa pergi dan melihatnya. Hei, kalian bertiga, kau baik-baik saja? Adiboo,
Keluarkan kami dari sini. Aku tidak bisa bertahan lama. Akan ku tolong. Bertahanlah. Akan ku ambil pesawatnya sekarang. Adikku, cepatlah. Kami. Adikku, cepat. Aku akan melepaskannya. Itu dia jalan keluarnya. Maaf teman-teman. Oh, jangan, Robitop. Adibu sebentar lagi datang. Itu dia. Oh tidak. Aku yakin ini bukan tempat yang tepat untuk kehilangan ketenangan. Kerja bagus, Adibu. Kau memang hebat. Jika kau... Tapi satu hal, Adibu, kalau kau tidak jatuh, berarti kau melepas ikatanmu. Berjanjilah kau tidak akan melakukannya lagi. Kau sangat beruntung hari ini. Tapi gua bisa sangat berbahaya. Aku janji, Robitop. Bagaimana jika kita pulang? Siap untuk bersenang-senang? Oh tidak, jangan lagi. Adibu! Cara lain menghilangkan cegukan. Jadi, apa semuanya mengerti apa itu gua? Tentu saja. Itu adalah ruang kosong di pegunungan, tempat tersembunyinya kristal dan binatang kecil. Stalaktit dan stalagmit juga. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Cintaku menyertaimu setiap hari, setiap waktu. Ku berikan segalanya untuk jadi kuat dan besar. Segalanya yang terbaik untuk dirimu dan hanya dan kau untukmu. Di setiap tahap pertumbuhan, karena dan kau mengiringimu, kau semakin tumbuh dengan sempurna untuk menjadi yang terbaik. Aku dan kau, suka dan kau. Ready for the expedition! Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, a voyage to remember. Come with Adibu. Off to the adventure! When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure! Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu. Bagaimana sebuah gunung terbentuk? Taman kecilku, ini indah sekali. Oh, lihat rumputku. Pasti ada tikus tanah. Tikus tanah, kau beruntung tidak ada kucing di sini. Kucing! Kucing! Kasihan Robitop. Seekor kucing? Ada kucing di taman? Oh, di mana dia? Tidak, Adibu dan Busi sedang bermain jadi kucing dan tikus. Itu mereka. Oh, Kucing! Kau jadi kucingnya, Busi? itu di sana. Dia tersandung gunung kecil itu. Hah? Itu bukan sebuah gunung. Sebuah gunung itu jauh lebih besar. Kenapa kita tidak melihatnya? Wow, kenapa gunung jadi sangat besar? Begini, permukaan bumi ada di beberapa bidang batu yang sangat luas. Yang bergerak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut juga lempengan tektonik. Benarkah? Tapi apa yang menggerakkan mereka? Mereka bergerak di atas magma, batu cair yang berada di tengah bumi. Jika dua lempeng tektonik bertemu, mereka bisa berubah bentuk dan naik beberapa meter. Jadi itu cara terbentuknya gunung. Benar. Apa semua batu ini naik bersamaan, Robitop? Tidak, lempengannya bergerak sangat pelan. Sebuah gunung memerlukan jutaan tahun agar bisa terbentuk.
Sayang, aku ingin melihat bagaimana terbentuknya sebuah gunung. Ya, aku punya kejutan untukmu. Ini adalah sebuah alat yang memungkinkan kita melihat bagaimana sebuah gunung terbentuk dengan cepat. Oh, Kena, kau kena sekarang, Busi. Jangan begitu, ini kan sebuah permainan. biarkan Robitok berkonsentrasi. Kita akan kembali ke waktu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Persis sebelum gunung ini terbentuk. Nah, ini dia. Apa artinya? Kita hanya punya waktu 5 menit untuk ekspedisi ini. Kemana perginya gunung itu? Gunungnya menghilang. Tadi ada di situ. Tunggu sebentar, perhatikan baik-baik. Gunungnya akan muncul sebentar lagi. Lempengnya sedang bergerak. Kita juga. Kau yakin perhitunganmu itu benar, Robitok? Tidak, ingatlah bahwa kita ada di program yang mempercepat waktunya. Iya. Tapi apa mungkin kita akan terjepit? Atau jatuh ke lubang yang dalam? Benar kan? Kita akan terhimpit. Adibu, lakukan sesuatu. Mengecil. Kita selamat. Setidaknya aku harap. Oh, kupikir aku sudah membawa microchipku. Tapi di mana kita? Aku rasa kita berada di antara lempeng tektoniknya yang saling menekan dan membentuk gundukan batu yang akan jadi gunung kita. Jadi kita harus menuju ke atas untuk keluar. Oh, Kalau hanya mengatakan memang lebih mudah. Bukan, tapi goyang-goyang. Apa kita masih jauh? menurut perhitunganku sekitar 1000 meter. Ayo kita cepat bergerak. Adibu, kita akan hancur terhimpit. Ini bencana. Kita tersangkut. Kita gunakan laser kita. Adibu, kita hanya punya waktu beberapa detik untuk keluar. Kita akan terjebak di sini selamanya. Oh, tidak akan. Kita harus keluar dari sini atau kita akan menjadi kue dadar. Oh, Busi, kau juga akan jadi kue dadar. Awas lasernya, Busi. Kita harus menggali beberapa meter lagi. Dan kita akan keluar dari sini. Kita Kita selamat. Aku rasa kotakmu rusak. Tidak apa-apa, tidak baik bermain dengan waktu dan kekuatan alam. Wow, ini hebat. Seperti berada di puncak dunia. Apakah gunung ini akan bertambah besar? Atau ini sudah ukuran maksimalnya? Beberapa gunung terus tumbuh, Adibu. Mereka bisa tumbuh beberapa sentimeter setiap tahun. Kita berada di puncak, teman-teman. Oh, tidak. Tamanku yang indah sudah hancur. Sudah cukup. Aku akan membeli kucing dan menyingkirkan tikus tanah itu. Tidak perlu, kita sudah punya satu. Di mana? Kucing, kau jadi kucingnya. Dan kau tikus tanahnya. Jadi, Adibu, kau tahu bagaimana gunung terbentuk? Mereka terbentuk oleh lempengan tektonik yang bertabrakan di bawah tanah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo deh. Wah, kita masuk hutan. Ada bukit deh. Sini kakak bantu. Apa tuh? Kayak macan. Iya tuh. Kucing kak. Beri mereka nutrisi sesuai usianya. Nestle Denkau 3 Plus untuk nutrisi otak adik, Nestle Denkau 5 Plus untuk tulang kuat kakak dengan Lactobacillus protectus. Ready for the expedition. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, a voyage to remember. Come with Adibu. Oh,
Wesley Adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo. Apa yang ada di dalam bumi? Siap? 1, 2, 3, gali! Apa yang terjadi? Adibu, Buzi, berhenti. Tapi kalian membuat lubang di kebunku. Ya, ini adalah lomba. Yang pertama sampai di sisi lain Celesta menang. Apa? Celesta terbuat dari batu padat. Butuh bertahun-tahun untuk menembusnya. Buzi, berhenti. Oh, kasihan Busi. Jadi, apakah bumi juga terbuat dari batu? Lebih rumit dari itu. Sebaiknya kita lihat saja sendiri. Hebat! Busi, Adila, ayo! Ayo! Hei, tunggu aku. Oh, lihat! Gunung berapi! Kau akan membawa kami kemana, Robito? Tempat yang kau inginkan, kita akan memasuki bumi. Anggap bumi seperti buah persik. Kulit tipis yang melindunginya adalah lapisan luar bumi. Di tengahnya, itulah tempat batunya, inti bumi. Dan di antaranya, daging buah bumi, disebut selimut. Busi, kau bahkan akan sulit memakan buah persik sebesar bumi. Apakah kita bisa sampai di inti bumi, Robito? Ya, kita bisa masuk melalui kawah gunung berapi ini. Hebat, aku akan mengendalikannya. Kita sedang melalui lapisan luar bumi. Oh, ini terlihat seperti kue yang besar dengan lapisan coklat dan biskuit. Busi merasa lapisan luar bumi sangat lezat. Sekarang kita akan melewati lapisan luar dan masuk ke selimut bumi. Akan terjadi perubahan material. Adila, lihat di depan sana. Ini menakjubkan. Apa itu? Itu batu, ada yang tidak terlalu keras. Mereka yang mengelilingi pusat bumi. Ini selimut bumi. Di sini suhunya lebih panas dari oven. Ini baru awalnya. Suhunya jauh lebih panas semakin dekat dengan pusat bumi. Lihat ini. Di sini di bagian atas selimut bumi, suhunya bisa mencapai 2000 derajat. Sedikit udara segar akan membantu kita. Kita juga harus melindungi pesawatnya dari panas. Dengan perisai pelindung. Dan sekarang, pegangan. Kita akan menyelami selimut bumi. Yuhuu! Batuan apakah di sekeliling kita? Oh, seharusnya aku memperingatkanmu. Beberapa batuan belum mencair. Ini aneh. Aku bertambah cepat, tapi kita hampir tidak bergerak. Semua di sekeliling kita sudah mencair. Karena di dalam sini lebih panas. Tapi batunya tidak cair seperti air. Lebih mirip dengan selai. Apa kau ingin merasakannya, Busi? 2000 derajat. Ini terlalu panas. Lihat, Busi terlihat seperti sudah mencair juga. Itu artinya sudah saatnya pulang. Sayang, aku ingin sekali melihat inti bumi. Hei, kita mencari sesuatu. Kita meninggalkan selimut bumi menuju ke inti bumi. Adikku, kau terlalu cepat. Perisai pelindungnya tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa berhenti. Pesawatnya sedang ditarik. Kita berada di lautan besi yang merupakan lapisan luar inti. Yang merupakan magnet. Itulah yang menarik kita. Seperti apa di dalam intinya? Sangat keras. Intinya adalah logam padat. Bukan sesuatu, kita akan menabraknya. Aku sudah melakukan apa yang bisa untuk menghentikan kita. Wow, lihat hebat sekali. Kita berada di pusat bumi. Ini menakjubkan, tapi kita harus keluar dengan cepat. Pesawatnya terlalu panas.
panas. benar. Intinya bertindak seperti magnet besar yang menarik semua logam, termasuk pesawat kita. Kita harus melepaskan diri sebelum kita bisa pergi. Tidak selalu mudah menjadi robot. Oh tidak, mesinnya macet. Aku ada ide. Kita gunakan lengan mekanisnya untuk menaikkan pesawatnya. Kita bisa bergabung dengan lautan logam cair. Ah, itu jauh lebih baik. Dan sekarang, kembali ke Celesta. Adibu, Adila, tanpa kalian aku sekarang masih menjadi bagian kecil dari inti bumi. Iya, setelah itu semua, aku senang bisa pulang. Ternyata bagian dalam bumi itu seperti buah persik. Iya, kulit tipis yang melindungi bumi adalah lapisan luar bumi yang ditempati benua dan samudra. Di bawah lapisan luar bumi adalah selimutnya yang terdiri dari batuan cair. Dan di tengahnya adalah inti logam. Sampai jumpa. Dasar anak kecil. Emang enak, masih harus minum susu. Emang enak susunya? Adik kecil mau dibantuin? Biar saya aja yang ngambilin, Mbak. Dapatkan manfaat Growth Plus formula dalam Nestle dan Co Enrich untuk pertumbuhanmu. Tumbuh besar itu enak kan? Siapa sekarang yang anak kecil? Aku dan kau, suka dan kau. Ready for the expedition! Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu, a voyage to remember. Come with Adibu. Obsidian Tension! When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure! Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu. Bagaimana cara membersihkan laut? Wow, itu dia. Lihat itu, Bozi. Itu temanmu yang senang makan. Tapi dia tidak meninggalkan sampah di mana-mana. Aku baru sadar tidak ada sampah di lautan. Kemana semua sampahnya? Begini Adibu, sampahnya dimakan ikan khusus yang disebut Pengurai, mereka yang mengumpulkan sampah lautan. benar sekali. Ini adalah spesies yang mengagumkan. Blueband gubi. Bagaimana jika kita lihat? Tapi kalau mereka melihat pesawat kita, mereka akan kabur. Tidak, kita akan berubah jadi kecil. Kau siap, Adila? Ya, Mengecil! Aku tidak bisa melihat apapun kecuali pasir dan batu karang. Kau yakin mereka di sini? coba lihat. Itu sarang mereka. Selain membersihkan lautan, mereka hidup berpasangan seperti kepik. Mereka bagus sekali ya. Itu saja, mereka hampir tidak bergerak. Kau benar, Busi. Selain pasir, tidak ada yang bisa dimakan di sini. Kau salah Adibu, kau hanya tidak bisa melihat semua bagian kecil sampai di atas pasir. Tapi kita bisa merubahnya. Aku ikut denganmu. Kau lihat itu? Mereka terlihat seperti meludahkan pasir dari telinga mereka. Celah di sisi kepala mereka itu disebut insang. Benarkah? Mereka berguna untuk apa? Hati-hati! Ya ampun, mereka sudah ditelan ikan itu seperti pasir biasa. Oh, jangan khawatir teman-teman, kita akan bereskan. Kita akan menyelesaikan masalahnya. Seharusnya tidak kubiarkan mereka pergi. Ikan ini dari keluarga Gubidai. Mereka memakan semua yang ada di depannya. Adibu, berpegangan di butiran pasir. Jangan dilepaskan.
Itu perut mereka. Kau tidak boleh ke sana. Adila, tolong aku! Pegangan di insangnya. Garis besar di sisinya. Cepat. Apa yang harus aku lakukan? Aku ditarik ke arah garisnya. Itu bagus. Itu jalan keluar terbaik. Kau bisa melalui mereka seperti tirai besar. Lepaskan saja semuanya. Aku mulai. Tunggu sebentar. Kita harus tetap bersama. Menakjubkan. Ikannya meludahkan kita. Kita keluar melalui insangnya. Kita harus cepat keluar dari sini, teman. Ikan yang lainnya ada di dekat kita. Jangan khawatir, Robitok. Kami baik-baik saja. Adikku! Oh, tidak! Jangan khawatir, Busi. Kita akan menjemput mereka sebelum mereka ditelan lagi. Kerja yang bagus, Robitok. Dia selamat. Belum selesai. Aku tidak akan senang selama ikan itu masih ada di sini. Pergilah. Kerja yang bagus, Robitok. Kerja yang bagus, Buzi. Selamat tinggal, Buzi. Jadi, kau mengerti kenapa laut selalu bersih? Oh, itu terjadi sangat cepat. Aku bisa melihat bagaimana pasirnya memasuki mulut ikan itu. Dan insangnya melaluinya diludahkannya kembali. Sudah bersih, tapi kemana semua sampahnya? Itulah cara pengurai makan ikan dan menghilangkan sampah di dalam air. Ikan menelan pasir dan sampah atau remah yang menempel, tapi mulutnya tidak terhubung langsung ke perutnya. Aku menyadarinya. Makanannya melalui penyaring dulu. Garis merah di kedua sisi mulutnya, tempat kau berpegangan, yang menyaring sampahnya. Contohnya seperti bagian ganggang. Tepat sekali. Mereka yang memastikan sampahnya masuk ke perut ikan. Sementara pasir yang sudah bersih keluar dari insang kembali ke lautan. Jadi jika aku tidak salah, mereka kira kita ini pasir ya? Tepat sekali. Apa kau mengerti, Busi? Busi? Busi, gunakan ini. Kau bukan pengurai. Tempat sampah adalah cara termudah menyingkirkan sampahmu. Sekarang semuanya sudah seperti semula. Bertahanlah teman-teman. Kembali ke Celesta. Wah, lautan sangat terorganisir ya. Tidak ada yang dibuang. Tapi di daratan juga tidak ada yang dibuang. Di daratan juga ada hewan pengurai seperti kumbang dan cacing tanah. Hah, aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kejar monyetnya tuh. Denko Coklat Actigo lebih bernutrisi dengan kadar gula rendah serta kalsium untuk bantu pertahankan kepadatan tulang. Denko Coklat Actigo, susu coklat lezat buat petualang hebat. Ready for the expedition. Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo, a voyage to remember. Come with Adiboo, Off to the adventure. when you need an answer fast. How or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adiboo Adventure. Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo, ready for adventure. Apakah serbuk sari itu? Akhirnya ketemukan bolanya. Buzi, Adila, mau bermain? Jadi kita mulai. Lebih baik jika ada 4 orang. Jadi kita punya 2 tim. Ide bagus. Robitok, Ini aneh. bagaimana jika kau ikut bermain dengan kita? Aku khawatir ini sudah musim semi dan semak blueberryku belum berbunga. Tidak masalah. Asal masih tetap berbuah. Benar kan, Busi?
Oh ya. Ya. Tapi jika semak blueberry-nya tidak berbunga tahun ini, tidak akan ada buahnya. Benarkah? Kenapa? Ya, karena buah hanya terbentuk jika bunga pohon buah itu mengalami penyerbukan. Penyerbukan? Ya, Adila, itu adalah jika serbuk sari menyerbuki bunga untuk membuat bakal buah yang akan menjadi buah. Apa itu serbuk sari? Ya, itu sejenis bubuk ajaib. Ayolah, kita ke bumi dan kita akan mempelajarinya. Hebat! Robitok, di mana kau bisa menemukan serbuk sari? Serbuk sari ada di sekitar kita. Sebenarnya itu apa? Sejenis debu kuning yang dihasilkan oleh tangkai sari, bagian jantan bunga. Saat serbuk sari dari bunga lain jatuh ke atas putik, bagian betinanya, maka akan menghasilkan buah. Oh, jadi buah itu seperti bayinya bunga. Ya, tepat. Ayo kita melihatnya. Adibu, kau bisa mendarat di sana. Baiklah, kita akan melihat serbuk sari. Mataku sakit. Hati-hati, Adibu. Di musim semi, ada banyak serbuk sari di udara yang bisa menimbulkan alergi. Kau perlu perlindungan. Di mana serbuk sarinya? Aku tidak bisa melihat apapun. Serbuk sari itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Serbuknya sekecil debu. Agar bisa melihatnya, kita harus melakukan pengecilan. Baiklah. Mengecil. Bola besar apa itu? Serbuk sari. Benar, Kenapa serbuknya bisa terbang? serbuk sari sangat ringan. Tiupan yang sangat perlahan bisa membawanya dari bunga dan membawanya untuk menyerbuki bunga lain yang sama spesiesnya. Apakah serangga membawa serbuk sari juga? Benar, lebah khususnya menyukai madu dan serbuk sari bunga karena mereka membutuhkannya untuk membuat madu. Oh, ya, madu. Lebah menutupi diri mereka dengan serbuk sari saat mereka mengumpulkannya dari bunga. Mereka membawanya dari satu bunga ke bunga lain dan berperan dalam reproduksi tanaman. Bagaimana jika kita ikuti butiran ini? Ide yang bagus. Ayo kita berangkat. Serbuk sari pertama yang jatuh di putik. Pembuahan dimulai. Bunga ini akan menjadi blackberry bagus musim panas nanti. Ya. Itu Busi. Bertahanlah Busi, kami datang. Kita akan jatuh. Oh, Adibu. istirahatlah Adibu. Kau tidak bisa mengendalikan pesawat kalau tidak bisa berhenti bersin. Di mana Busi? Kita kehilangan dia. Jangan khawatir, aku akan mencarinya. Busi, aku datang. Adila, cepat tangkap dia. Terima kasih, Busi. Aku ingin menyelamatkanmu, dan akhirnya kau yang menyelamatkanku. Selamat datang teman-teman. Bersin ini sangat mengganggu. Aku tidak bisa menghentikannya. Oh tidak, kau juga. Kau alergi serbuk sari. Kurasa dia terkena flu di luar sana. Oh, mandi air hangat akan menyegarkanmu. Kita akan pulang. Kembali ke Celesta. Kau terlihat lebih baik sejak kita meninggalkan hutan. Iya, aku merasa sehat. Terima kasih. Lihat semuanya. Oh tidak, tolong jangan serbuk sari lagi. Tidak. Tapi ingat, serbuk sari berarti kita akan punya buah.
Apa kau tahu apa itu serbuk sari? Serbuk yang berasal dari bagian jantan bunga. Lalu angin atau serangga membawanya ke bagian betina bunga lain, sehingga bunga itu bisa menghasilkan apa, Adibu? Menghasilkan buah dan bisa berkembang. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Ready for the expedition! Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo, a voyage to remember. Come with Adiboo. Off to the adventure! When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure! Come with Adiboo, ready for adventure. Come with Adiboo, discover all the answers. Come with Adiboo. Ready for adventure! Apakah guntur itu? Busi! 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 Robitok sedang tidur. Oh tidak, kita hampir membangunkannya. Apa itu? Badai? Di musim ini? Mustahil. Apa itu tadi? Aku tidak tahu, tapi kurasa terdengar dari bawah. Busi? Apa yang dia lakukan? Kau menakuti kami. Untuk sesaat tadi aku sangka itu guntur. Apa? Guntur? Apa itu? Itu adalah suara kencang yang terdengar jika petir melintasi langit saat badai Oh, petir. wow. Kau pernah mendengar guntur, Adila? Tidak pernah. Kami ingin mendengar guntur. Kami ingin mendengar guntur. Kami ingin mendengar guntur. Tapi siapa yang akan membereskan ini? Busi? Kalian lihat awan hitam besar itu? Itu artinya badai sudah dekat. Wah, pesawatnya bergoyang. Itu tadi petir. Apa yang terjadi? Petirnya merusak kendalinya. Aku akan menolongmu. Kerja yang bagus. Akhir-akhir ini aku sering latihan. Jadi suara keras tadi itu guntur ya? Itu benar sekali, Adibu. Kita mendengar suaranya setelah petirnya melintasi langit. Suaranya tidak terdengar lama. Aku ingin dengar guntur lagi. Oh, tidak. Kita sudah mendengar gunturnya. Sekarang kita kembali ke Celesta. Tolonglah Robitok. Sedikit saja, Robitak. Itu tidak mungkin. Kita sedang ada di tengah badai dan petir berakibat sangat buruk bagi robot. Oh, Dan Busi juga bertingkah tidak baik. wow, petir. Ya, dan kita sangat beruntung. Kali ini petirnya jauh dari pesawat kita. Bisakah kita kembali sekarang? Oh tidak, Robitok, jangan dulu. Bagaimana kau tahu petirnya jauh? Baiklah, untuk membuatmu lebih mengerti, lihatlah. Sebentar lagi akan ada beberapa petir yang berurutan. Apakah kita akan mendengar lebih banyak guntur? Kalian akan mendengarkannya dengan cara yang berbeda-beda. Seperti ledakan kalau petirnya dekat, dan gemuruh kalau petirnya jauh. Hebat! Iya. Petir, cepat, mengecil. Di dalam sini bergema seperti di dalam panci. Apa semua baik-baik saja? Menurutku itu adalah suara yang sangat mengerikan. Itu normal, kita ada di pusat petirnya. Apakah bisa ada guntur tanpa ada petir? Tidak, guntur ada hanya karena ada petir. Dengar,
Panas yang dikeluarkan petir yang bisa mencapai 30.000 derajat akan menghasilkan ledakan jika bersentuhan dengan udara yang dingin. Kedengarannya seperti ledakan. Tapi kenapa kau selalu mendengar suara guntur? Kenapa kita melihat petirnya bukan pada saat yang bersamaan? Itu karena kecepatan suara lebih lambat dari kecepatan cahaya. Apa kau ingin mendengarnya lagi? Oh tidak, terima kasih. Kami mengerti. Ayo kita pulang. Jangan cepat-cepat. Aku masih punya tebakan sebelum kita pulang. Tebakan. Kami mendengarkan. Apa kalian tahu bagaimana caranya menentukan jarak petir? Setelah kau melihat petir, mulailah menghitung. Jangan berhenti sampai kalian mendengar gemuruh guntur. Jika kau menghitung lama, petirnya jauh. Tapi kalau tidak, artinya dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali. Petirnya sangat jauh. Kita aman. Kerja bagus, anak-anak. Sekarang kita bisa kembali ke Celesta. Kerja bagus, Busi. Ya. Aku tidak pernah melihat tempat ini serapi ini. Oh, ya, ya, ya. Itu guntur. Kau secepat petir, aku sampai kehilangan kepalaku. Jadi, apa itu guntur, Adibu? Itu suara yang dibuat petir di langit. Mhm. Jika gunturnya bergemuruh dan terdengar lama setelah petirnya, badainya jauh. Jika terdengar seperti ledakan, artinya badainya dekat. Sampai jumpa. Bunda dan si aktif pasti senang dengan petualangan yang seru tadi. Tonton dan koleksi seri lainnya ya. Sampai jumpa. Dan kau pun tahu.